Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febrina Blusmiring dengan NIM 1020230006. Saya mahasiswa Stika Santai Elisabeth Medan dengan program studi Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pelatihan atau pengembangan sumber daya manusia. Selamat menonton. Definisi pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia atau SDM. Pengembangan adalah konsekuensi dari hasil pendidikan dan pelatihan yang diartikan sebagai penyimpanan individu untuk memikul tanggung jawab memperbaiki dan memperlibatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat-sifat kepribadian. Pelaksanaan kegiatan ini biasanya lebih formal sifatnya dan konsentrasinya mengarah pada strategi untuk mempersiapkan kemampuan karyawan pada jabatan yang lebih tinggi. Pengembangan adalah fungsi kedua dari manajemen sumber daya manusia. Menurut Widodo, pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian pengetahuan secara estimasi kemampuan memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan yang sekarang sesuai dengan standar. Adapun langkah-langkah pengembangan SDM menurut Komang Ardana, langkah-langkah dalam pengembangan SDM terdiri dari 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penentuan kebutuhan. Yang kedua, penentuan sasaran. Yang ketiga, penentuan program. Yang keempat, identifikasi prinsip belajar. Dan yang terakhir, pelaksanaan program atau penilaian pelaksanaan. Tujuan pengembangan sumber daya manusia. Tujuan pengembangan SDM adalah untuk memperbaiki aktivitas kerja karyawan dalam mencapai hasil-hasil kerja yang ingin telah ditetapkan. Perbaikan aktivitas kerja dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pengetahuan karyawan, keterampilan karyawan, maupun sikap karyawan itu sendiri terhadap tugas-tugasnya. Pengembangan karyawan bertujuan dan memanfaatkan bagi perusahaan, karyawan, konsumen, atau masyarakat yang dikonsumsi barang jasa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Tujuan pengembangan SDM di unit rekam medis. Yang pertama, meningkatkan kompetensi dan pengetahuan RMIK sehingga pekerja dapat diselesaikan. Yang kedua, mendukung peningkatan elektronik dalam penggunaan coding, pendaftaran, analisis, dan filing. Dan yang ketiga, semakin bermutu pelayanan RMIK karena pengembangan dan kerjasama seluruh petugas RMIK dan manajer. Dalam program pengembangan harus dituangkan sasaran, kebijakan, prosedur, anggaran, peserta, kurikulum, dan waktu pelaksanaannya. Program pengembangan harus diprinsipkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja masing-masing karyawan pada jabatannya. Yang pertama itu penentuan kebutuhan, yang kedua penentuan sasaran. Adapun bentuk-bentuk pengembangan sumber daya manusia. Dalam program pengembangan harus dituangkan sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, peserta, kurikulum, dan waktu pelaksanaannya. Program pengembangan harus diprinsipkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja masing-masing karyawan pada jabatannya. Yang pertama itu pengembangan secara informal dan pengembangan secara formal. Analisis kebutuhan pelatihan atau PNA. Proses ada 4 tahapan menurut Kilpatrick. Yang pertama, reaksi. Tahap reaksi pada dasarnya merupakan evaluasi terhadap kepuasan peserta diklat terhadap berbagai kegiatan yang diikuti. Reaksi peserta tersebut dapat menentukan tingkat ketercapaian tujuan dan penyelenggaraan diklat. Yang kedua, belajar. Pada level belajar, peserta diklat mempelajari pengetahuan keterampilan yang disampaikan oleh dalam kegiatan pengajaran. Yang ketiga itu perilaku. Perilaku menurut Kilpatrick mendefinisikan sebagai sejauh mana perubahan perilaku yang muncul karena peserta mengikuti program pelatihan. Yang keempat itu dampak. Pelaksanaan program diklat tentunya bertujuan mendapatkan hasil yang baik seperti peningkatan kualitas, produktivitas atau peningkatan keselamatan. Prosedur untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Yang pertama itu kebutuhan pelatihan, yang kedua mengidentifikasi area, yang ketiga permintaan yang tidak diantisipasi, yang keempat survei pelatihan, dan yang terakhir survei kinerja. Baik, kita masuk kasus yang pertama, yang dimana itu manajemen rekam medis menemukan inkonsistensi dalam penentuan kode diagnosa ICD-10 dan kode tindakan ICD-9 yang dilakukan oleh stafnya. Kesalahan ini menyebabkan klaim asuransi ditolak dan data morbiditas menjadi tidak akurat. Manajer ingin merancang program pengembangan yang tidak hanya memperbaiki kesalahan saat ini, tetapi juga memastikan selalu staf
update dengan pembaharuan sistem kualifikasi internasional. Program pengembangan seperti apakah yang paling efektif untuk memastikan asuransi coding dan menjaga kompetensi staf dalam jangka panjang? Di sini bisa kita lihat opsi jawabannya. Yang paling betul itu ialah B, menerapkan program sertifikasi internal yang mengharuskan staf lulus tes kompetensi setiap 2 tahun, didukung oleh sesi workshop bulanan dalam membahas kasus-kasus sulit untuk pembaharuan kode. Pembahasan pendekatan ini menggunakan evaluasi formal dengan pembelajaran berkelanjutan. Sertifikasi internal memberikan standar kompetensi yang jelas dan motivasi, sementara itu workshop bulanan berfungsi sebagai forum pembelajaran interaktif untuk berdiskusi tentang kasus nyata dalam pembaharuan yang sering terjadi. Baik, kita masuk soal kasus yang kedua, yang dimana itu manajer unit rekam medis di sebuah rumah sakit swasta menerima banyak keluhan dari staf klinis, dokter atau perawat tentang staf rekam medis yang kurang komunikasi dan sering memberikan informasi yang tidak jelas saat diminta data pasien. Hal ini menyebabkan keterlambatan pelayanan dan ketegangan antar unit kerja. Manajer menyadari bahwa masalahnya bukan pada kompetensi teknis, melainkan pada keterampilan komunikasi. Manajer rekam medis harus merancang program pelatihan yang paling efektif untuk meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal stafnya. Program apakah yang sebaliknya ia implementasikan? Di sini bisa kita lihat teman-teman, jawaban yang paling tepat itu ialah B, menerapkan pelatihan berbasis skenario yang melibatkan staf rekam medis dan perwakilan dari unit klinis untuk mensimulasikan situasi sulit, diikuti dengan sesi umpan balik konstruktif. Pembahasan pelatihan berbasis skenario adalah metode yang sangat efektif untuk meningkatkan soft skills seperti komunikasi. Role playing memungkinkan staf memperhatikan keterampilan dalam lingkungan yang aman dan identifikasi kelemahan mereka. Keterlibatan perwakilan dari unit klinis membuat simulasi lebih realistis dan membantu staf rekam medis memahami stabilitas rekam kerja mereka. Umpan balik konstruktif sangat penting untuk mempelajari dan perbaikan. Baik, di sini kita masuk soal kasus yang ketiga. Klinis Sehat Bahagia berencana memperluas layanan dengan membuka unit bedah minor. Ini membutuhkan staf yang tidak hanya ahli secara klinis tetapi juga kompeten dalam manajemen rekam medis digital, komunikasi antar tim, dan protokol kesehatan yang pasien yang diperbaharui. Namun, hasil asesmen menunjukkan adanya kesenjangan keterampilan yang signifikan. Staf perawat senior memiliki pengalaman klinis yang luas tetapi kurang mahir menggunakan sistem rekam medis elektronik yang baru, sementara staf administrasi muda sangat cepat beradaptasi dengan SLA tetapi kurang memahami pentingnya alur kerja klinis dan kerahasiaan data pasien dalam konteks unit bedah. Baik, di sini opsi jawaban yang paling tepat itu ialah D, menerapkan program pelatihan atau cross monitoring di mana staf perawat senior dan staf administrasi muda dipasangkan untuk saling mengajar dan belajar tentang keahlian masing-masing, didukung dengan sesi workshop terpadu dan mensimulasikan alur kerja unit bedah. Pembahasan pendekatan ini merupakan solusi paling efektif karena mengatasi masalah ganda, kesenjangan keterampilan, dan integrasi tim. Program cross monitoring mendorong pembelajaran dua arah. Staf senior mengajarkan alur klinis dan etika staf kepada staf muda, sementara staf muda membantu staf senior menguasai teknologi. Sesi workshop terpadu memastikan semua tim, baik klinis maupun administrasi, memahami alur kerja baik secara holistik, meningkatkan kolaborasi, dan minimalkan kesalahan. Baik, di sini saya telah selesai memaparkan materi. Jika banyak tutur kata yang salah dalam memaparkan materi, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Salam santai Elizabeth. Bye-bye.